Halo semuanya, kita kembali lagi ke Mathematics Talking. Jadi, di sini kita akan membahas terkait tes angka dan logika, yaitu psikotes terkait tes angka dan logika ya teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke nomor 1. Ini nomor 1 ini kategori tes angka ya teman-teman, nomor 1 sampai nomor 5 ya, itu tes angka. Sedangkan nomor 6 sama nomor 7 ini adalah tes logika. Nah, oke. Nomor 1. 55 tambah 30 lalu dikuadratkan. Nah, ini itu lambang kuadrat ya, teman-teman. Ini itu lambang kuadrat. Ini kuadrat. Nah, kemudian 55 tambah 30 berapa, teman-teman? Iya, benar, 85. Jadi, yang pertama kita kerjakan dulu adalah dalam kurung ya, di dalam kurung 55 tambah 30 adalah 85. Lalu kita kuadratkan. Nah, di sini aku punya teknik nih, caranya bagaimana mengerjakan suatu kuadrat ya, suatu bilangan yang mau dikuadratkan tapi belakang angka satuannya itu adalah 5, teman-teman. Nah, caranya gini. Sekarang aku mau tanya nih, 8 setelah 8 berapa, teman-teman? 9 kan? Berarti 8 dikalikan dengan 9. Nah, terus habis itu 5 kita kuadratkan, teman-teman. Ini 5 kita kuadratkan. Kemudian 5 kita kuadratkan. Jadi angka satuannya ini kita selalu kuadratkan. Jika angka satuannya itu adalah 5 ya. Jadi 8 kali 9 adalah 72. 5 kali 5 adalah 25. Jadi deh 7225. Jawabannya yang C. Nah, jawabannya yang C, teman-teman. Ini aja ya, kakak lingkari. Nah, ntar kurang rapi. Jawabannya yang C. Sip. Kemudian 28 adalah berapa persen dari 70? Oke, 28 berapa persen dari 70? Jadi maksud soal itu seperti ini, teman-teman. Bentuk formula itu seperti ini. 28 adalah berapa persen dari 70? Berarti misal persen itu adalah nilai yang kita cari adalah A persen. Dari itu menyatakan dia dikali, teman-teman. Ya, dari 70. Nah, berarti 28 sama dengan A per 100 dikali 70. Berarti seperti biasa ya, teman-teman. Berarti A sama dengan 28 dikali 100 per 70. Kita coret nolnya 280 ya kan, karena 28 kali 10 adalah 280 dibagi 7. Jawabannya adalah 40. Ada nggak 40? Ada. Jadi jawabannya yang B. Ini kakak lingkari ya. Nah, sip. Jawabannya 40. Next, nomor 3. Nomor 3 ini dia kurang lebih sama seperti yang di atas di nomor 2, tapi ini kan udah ketahuan nih persenannya. Kita nyari hasilnya aja, teman-teman. Jadi nyari hasilnya. Nah, oke, 33% dari 163 nih. Kalau dia sebenarnya pilihan ganda seperti ini itu ada teknik caranya, ya kan? Nah, jadi gini, formulanya itu seperti ini. 33% dari 163. Dari itu kan tadi kali ya, teman-teman ya. 163. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, yang itu ditanya berapa sih? Nah, itu kita harus cari tanda tanya gitu. Nah, yang kita tahu ya 33% itu adalah nah, sebenarnya kan ini bentuknya seperti 5379, 543, 5,37, 54,33, 53,79. Aduh, pusing banget ya, Kak. Ya, sebenarnya kalau tanpa teknik itu memusingkan ya.
memusingkan daripada diputus sama pacar. Oke. Kita lanjut yuk, serius lagi. Jadi gini, ini kan 33% nih. Nah, bentuk 33% ini itu seperti ini. 33/100 dikali 163. Berarti kan sama aja kayak 33 dikali 163/100. Oke, kita lihat sini. Kalau misalnya suatu bilangan, misalnya nih, anggap aja si bilangan ini, si ini nih ya, 33 kali 163/100 ini tuh misalnya dia adalah si A, misalnya A kan, atau gini deh, bentar, jangan, misalnya 33/163 aja. Nah, anggap aja ini tuh adalah A ya, suatu bilangan. Kita males nih, waktu psikotes kan setiap soal kan cuma 1 menit teman-teman. Nah, jadi caranya adalah 33 kali 163 itu kan kelamaan ya kalau kita mengalihkan. Nah, ini kan A pasti A/100. Suatu bilangan jika misalnya A/100 pasti dia belakangnya 0, berapa, misalnya B misalnya gitu, misalnya bukan BB, karena ini A berarti dia 0, A. Nah, gitu teman-teman. Nah, yang jelas jawabannya bukan C, terus bukan E, karena ini menyatakan ribuan, ini ratusan ya. Kalau yang C ratusan, E ribuan. Nah, jawaban kita adalah sisa A, sisa B, sisa D. Nah, yang kita perhatikan angka satuannya ya. Ini kan angka satuannya adalah 3 nih teman-teman. 3 ya kan? Nah, 3 kali 3 berapa teman-teman? 9. Oke. Kita hapus ini A yang ini. Nah, otomatis di sini 9 teman. Jadi A 0, A9. Nah, jadi sebenarnya bukan 0 ya teman-teman ya, karena aku bagi aja A/100, pasti kan A 0, AA kan jawabannya. Nah, ini permisalan aja, pasti belakang satuan itu 9. Nah, kita cari antara A sama B sama D yang angka satuannya 9, yang belakangnya 9 ya. Angka satuannya pasti selalu di belakang. Jadi yang selalu 9 itu adalah ini nih, A. Yang B enggak ya, berarti B nih dia salah. Terus yang D juga salah. Oke, jadi jawabannya yang A, 53,79. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus membutuhkan suatu taktik ya dalam mengerjakan soal tes psikotes. Kemudian lanjut nomor 4. Nomor 4 ini dia 4,036 dibagi 0,04. Oke. Nah, sebenarnya aku juga dulu tuh belajar ya dari buku yang aku baca. Jadi kalau misalnya ini kan dia ada 3 angka yang di belakang koma ya kan, di belakang koma. Terus ini ada 2 angka yang di belakang koma. Nah, sebenarnya ini kita bisa ngilang-ngilangin aja. Misalnya 2 nih, 2-nya coret ya, 2-nya coret. Maaf, suara saya agak bindeng. Jadi ini misalnya ini kan ada 2 nih, 2 angka kita coret, yang ini atasnya 2. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, jadi di atas ini kan karena dia 3, 2-nya dicoret berarti sisa 1 kan, berarti 403,6 dibagi dengan 4 gitu teman-teman. Caranya seperti itu. Jadi intinya karena dia di belakang komanya 1, kita cari di option ini mana sih yang belakang angkanya itu cuma 1. Ini kan ada 3 nih, berarti bukan. Ini ada 1. Oh ya, ada 1. Terus yang ini ada 2 coret. Ini nggak ada sama sekali. Nah, berarti antara B sama D ya teman-teman optionnya. Tapi ingat lagi, ini kan angka ratusan nih, ya kan, 403 ini angka ratusan. Berarti apakah mungkin kalau misalnya dibagi dengan angka 4 dia hasilnya 10? Enggak kan? Hasilnya jawabannya udah pasti D. Jadi 100,9.
Gitu ya teman-teman. Jadi kita harus membutuhkan sebuah taktik dalam mengerjakan soal tes psikotes. Nah, jadi jawabannya D. Oke, lanjut. Nah, nomor 5 ini sebenarnya enak kok. Sisa mungkin sekitar 20 detik Anda sudah bisa menjawabnya. Nah, jadi jika mengetahui strategi atau taktiknya. Nah, jadi 0,875 ini maksudnya gini teman-teman. 0,875 kan dibagi 1/4. Kalau pembagian pasti dia dibalik kali 4. Nah, sebenarnya kalau teman-teman hafal bentuk pecahan dari 0,875 ini ya bentuk pecahan, kita harus mengubahnya jadi bentuk pecahan teman-teman. Jadi bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahannya ini itu dia adalah 7/8. Oke, 7/8. Nanti mungkin teman-teman bisa nyoba 7 bagi 8, pasti hasilnya 0,875. Kalau kita coba di sini, coba ya kakak coba 46. Oke, benar, 0,875. Jadi ya benar ya, jadi bentuk pecahannya itu adalah 0,475. Nah, kita kali 4. Ini kan sebenarnya bisa nih 1, ini 2, ya kan? Nah, berarti 3,5 teman-teman. Gitu. Jadi jawabannya ini adalah 3,5. Nah, kemudian ini adalah tes logika. Misalnya nih, kita kerjakan dulu ya. Jika X sama dengan 1/16. Bentar, kita kerjakan dulu. Nah, jika X sama dengan 1/16, Y-nya adalah 16%. Nah, ini tuh kita harus rubah antara kita mau berubah jadi persen atau merubah jadi dalam bentuk pecahan. Kalau aku intinya aku mau rubah ke dalam persen. Sebenarnya kalau lebih gampangnya itu persen, tapi bisa juga pecahan teman-teman. Kalau misalnya nih dalam bentuk pecahan dulu ya, misalnya bentuk pecahan berarti kalau X-nya nggak usah dirubah ya, tetap 1/16. Y-nya yang kita rubah. Y-nya ini 16%, berarti 16/100 sama seperti 4/25. Nah, sebenarnya kan kalau dari sini, kecuali kalau di sini dia 1/25, itu udah pasti, ya kan? Tapi ini agak susah ya teman-teman ya. Jadi bingung antara 1/16 sama 4/25 ini yang mana sih yang paling kecil gitu kan, atau yang paling besar. Nggak ada, kita masih belum mengetahui. Oke, tata bentuk pecahan kurang efektif dalam mengerjakan soal yang seperti ini. Kemudian kita lanjut ke dalam bentuk pecahan. Bentuk bentuk persen maksudnya. Bentuk persen. Nah, kalau misalnya bentuk persen, maka Y-nya kita tetap aja 16%, X-nya kita rubah. Jadi 1/16 dikali 100%. 100 dibagi 16 berarti 25 dibagi 4. Berarti 6,25%. Oke, kata bentuk persen efektif ya teman-teman. Ini efektif. Jadi sebenarnya kalau dalam soal ini tuh kita harus nyoba-nyoba mana sih cara yang efektif, mana yang nggak efektif. Jadi sebenarnya kalau bentuk pecahan tuh nggak selamanya dia kurang efektif. Bisa menjadi dia lebih efektif dibandingkan persen gitu. Jadi coba-coba aja antara pecahan maupun persen. Nah, jadi kalau misalnya Y-nya adalah 16% dan X-nya adalah 6,25%, maka udah pasti X itu adalah lebih kecil daripada Y. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah,
Nomor terakhir 1/4 berbanding 3/5 adalah, nah ini tuh maksudnya teman-teman. Kalau tadi aku udah bilang kalau misalnya dia dari ada kata dari suatu bilangan, itu menyatakan dia perkalian. Tapi kalau misalnya dia berbanding itu menyatakan dia pembagian. Nah, jadi kalau misalnya 1/4 berbanding 3/5, maka udah jelas. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Yaudah, kita rubah aja. Jadi karena dia pembagian dan ini pecahan, maka kita balik jadi 5/3. Jadi 5/12. Dan ini maksudnya 5 berbanding 12. Oke, jadi jawabannya yang C. Yang ini teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa tanyakan langsung di Instagram Mathematics Talking. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan kata. Terima kasih ya bagi yang telah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like YouTube channel saya. Boleh juga share video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.